Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Allah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan. Terima kasih buat semua yang terbaik yang kau beri bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada bagi hari ini. Sebab itu kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, meninggikan namamu, Tuhan. Sebab engkau yang layak dipuji disembah. Haleluya. Kami memuji Kau besar dan ajaib. Kami memuji kebesaranmu ada Tuhan. Ajar Tuhan, kami memuji kebesaranmu. Ajar kami
Kami sembah, kami sembah, kemuliaan Namamu, kemuliaan Namamu, Haleluya. Tiada yang seperti tiada yang lain hanya Kau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Namamu ajaib dan berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur,
Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagimu. Hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah, memuji, memuliakan, meninggikan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diangkat selamanya. Sebab Engkau Allah yang maha besar, maha mulia, ajaib dan perkasa. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji.
meninggikan nama Yesus. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setia Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Dan Kau janjikan aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya dan kami mau mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Kami mau berserah penuh kepada-Mu, sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab janji-janji firman-Mu ya dan amin bagi kami.
Sebab kami mau terus pegang teguh janji firman dan kami lakukan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Kita sudah sampai di pasal yang ke-18 dari kitab Yeremia. Masih dalam suasana Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akan bacakan eh, untuk kita semua. Ada dua perikop. Yang pertama nanti tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk dan doa Yeremia untuk pembalasan untuk musuh-musuhnya. Perikop yang pertama, ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari lihat di tangannya kembali menjadi bencana lain, menurut apa yang kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ayat 11, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion, masakan air gunung akan
Sebentar ya, kayaknya signalnya Pak Dokter Ramli terputus. Iya, Ya, silakan Pak. su- Apa mungkin sinyal ini ya. Maaf, gambarnya tutup, tutup saya aja Pak. teruskan. Oh, oke. Oke, ayat 16 saya teruskan, maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya, belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Ya, itu dulu sementara dari perikop yang pertama. Kita bisa belajar hal yang cukup penting dari perikop ini, pelajaran dari tukang periuk ya. Eh, untuk kesekian kalinya ya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda melalui nabinya Yeremia, eh, dibawa Tuhan untuk melihat pekerjaan seorang tukang periuk ya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang tukang periuk itu mengerjakan sebuah bejana dari tanah liat, dan kalau misalnya eh, bejana yang sedang dikerjakan itu rusak, maka bejana itu tidak dibuang begitu saja, ya, tidak dicampakkan begitu saja, tetapi justru dibentuk kembali ya sesuai dengan keinginan atau yang dipandang baik oleh si tukang periuk tersebut ya, menjadi bentuk yang lain yang tentu lebih apa lebih indah dan lebih bermanfaat daripada dibuang atau dicampakkan begitu saja ya. Ini tentu menjadi eh, apa namanya sebuah prinsip yang sedang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel. Dikatakan tadi kita mendengar masakan ayat yang keenam, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, jadi Tuhan mengibaratkan dirinya sebagai tukang periuk yang ahli dan bangsa Israel sebagai tanah liat, sebagai bejana yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan mampu membentuk bangsa Israel sesuai dengan kehendak Tuhan seandainya bangsa Israel mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti dan mengenal apa maunya Tuhan bagi hidup mereka. Tetapi kita mengetahui berkali-kali eh, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan ya. Bahkan ketika tawaran untuk bertobat pada perikop ini pun mereka tetap berkeras. Dan nanti di perikop yang kedua justru mau melawan Yeremia dan ingin membinasakan Yeremia. Uh, apa mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini ya, tentu yang pertama eh, kita harus terus mengenal ya kehendak Bapa atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalaupun kita mungkin gagal karena kesalahan kita, gagal karena dosa-dosa kita, gagal karena kebodohan-kebodohan kita, ya. Kita selalu harus ingat bahwa hidup kita bukan berakhir, ya. Itu bukan segala-galanya, itu bukan akhir dari kehidupan kita, ya. Seandainya kita mau berserah kembali kepada Tuhan, meresponi kembali untuk bertobat kepada Tuhan, kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan mampu
ya untuk apa men-setting ya rencananya di dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi eh, eh, Hilang sinyal kayaknya ya. Mungkin sedang di luar kota ya. Oke, coba kita tunggu sebentar. sinyalnya ini Pak Heri. Ya, Sorry. ya. Oke, kami paham. Mungkin Bapak lagi di luar kota Bungo. Iya, lagi di Bali nih. Oh, lagi di Bali. Oke, oke, oke. Ya, bagus mungkin sinyalnya di hotelnya nih. Iya, iya. Oke, silakan Iya, lanjut, Pak. udah dengar ya Pak Heri ya? Oke, sudah, sudah. Silakan, Pak. Iya, kita coba lagi ya. Nanti nanti misalnya terganggu lagi, mungkin diambil alih aja Pak Heri. Oke, siap. Halo, Oke, silakan, Pak. halo. Ya, jadi Ya, silakan. ya, jadi poinnya eh, dari perikop yang pertama ini, poinnya yang bisa kita pelajari adalah bahwa eh, Oke, mungkin karena memang sinyalnya cukup sulit. ya mungkin diambil alih aja ya Pak Eri ya, Oke, ya, putus-putus Pak. terus. Oke, Sorry Pak oke. Eri. Oke, nggak apa-apa. Happy holiday, Pak Ramli. Iya, thank you, thank you. Ya, jadi seperti apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan tentunya, bahwa hidup kita ini digambarkan seperti apa yang Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan itu sang penjunan hidup kita, tapi bersyukurlah kita mempunyai penjunan yang begitu mengasihi kita, sehingga digambarkan seperti tukang periuk yang kalaupun periuk yang sedang dibuatnya itu uh, rusak karena satu dan lain hal, dan tentunya itu bukan karena tangan penjunan itu sendiri, tapi karena kondisi tanah liat itu sendiri. Tetapi kita bersyukur bahwa sang penjunan itu tidak serta-merta langsung membuang, tetapi membentuk kembali dengan bentuk yang baru seturut dengan kehendak sang penjunan. Karena di ayat-ayat berikutnya kan digambarkan ada kalanya ketika Tuhan berfirman untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang atau umat yang karena mereka melakukan kejahatan, maka Tuhan berfirman akan mendatangkan malapetaka. Tetapi ketika orang-orang mendengar firman itu bertobat, maka dikatakan Tuhan menyesal. Kata di terjemahan bahasa Indonesia memakai kata menyesal. Tapi kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka Tuhan itu membatalkan niatnya, mengurungkan niatnya, Bapak Ibu ya, supaya kita nggak salah paham. Oh, kok Allah bisa menyesal dalam konteks menyesal seperti kita? Bukan konteks menyesal seperti kita, bukan. Justru kalau yang di atasnya umat yang tadi berbuat jahat itu karena ditegur, dinasehati, menyesal,
bertobat, mengaku, ya Tuhan katakan, aku akan batalkan niatku. Aku akan menarik perkataanku, membatalkan rancanganku yang tadinya mau mendatangkan celaka, tetapi enggak jadi. Karena umat yang mendengar apa yang Tuhan firmankan, dia bertobat. Nah, tapi sebaliknya, ketika Tuhan mau mendatangkan hal-hal yang baik, tetapi justru itu membuat umat itu melakukan hal-hal yang jahat, ya Tuhan juga akan membatalkan niat awalnya. Tuhan justru akan mendisiplin mereka. Makanya berkali-kali juga saya katakan, hidup kita ini ya memang 100% di tangan Tuhan Sang Penjunan, tapi 100% juga di tangan kita. Kenapa? Seperti yang kemarin saya katakan, hidup ini kan adalah pilihan. Kita diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Tapi kita ada di dalam dunia di mana Tuhan memberikan hukumnya, hukum causa prima. Nah, jadi mari kita belajar untuk taat melakukan firman sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, dan bagian Tuhanlah melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Makanya kalau bicara tentang berkat dan kutuk, berkali-kali saya harus ingatkan prinsipnya. Berkat itu kan adalah segala sesuatu yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, sebaliknya kutuk itu adalah segala sesuatu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Artinya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka apapun yang kita alami itu adalah berkat. Tapi sebaliknya, kalau segala sesuatu membuat kita jauh dari Tuhan, itu akan mendatangkan kutuk atas hidup kita. Makanya mari Bapak Ibu, dalam hidup ini kita berserah penuh kepada Tuhan dan kita melakukan bagian kita, yaitu mentaati firman Tuhan. Nah, berkaitan dengan hal ini kan kita pernah melihat contoh tentang Niniwe. Ketika Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan pesan bahwa Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi akhirnya di awal Yunusnya yang melarikan diri karena takut, tapi kemudian sebuah proses yang dialami Yunus, akhirnya dia datang kepada bangsa Niniwe walaupun setengah hati. Tapi ketika Yunus sampaikan firman Tuhan, bangsa Niniwe bertobat dan mereka berbalik kepada Allah, sehingga apa yang dirancangkan Tuhan semula itu Tuhan urungkan, Tuhan batalkan. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Nah, makanya di dalam firman Tuhan, di perjanjian baru, Paulus juga pernah berkata, jangan berkajang pada penglihatan, jangan eh, berkajang dengan nubuat-nubuatan. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kan ada banyak orang terkadang salah mengerti, salah memahami. Dipikir kalau nubuatan itu seperti dianggap seperti kalau di luar Kristen itu ramalan, sesuatu yang pasti terjadi. Padahal nubuatan itu kan bisa sebagai nasihat, sebagai peneguhan, sebagai arahan. Ya, itu yang harus kita perhatikan di dalam kekristenan. Jadi bukan ramalan yang sesuatu kalau dikatakan A pasti akan jadi A. Itu beda Bapak Ibu. Nubuatan itu kan dalam bentuk nasihat, bisa dalam bentuk teguran, bisa dalam bentuk peneguhan. Nah, tapi apakah nubuat itu akan terjadi? Itu tergantung lagi respon kita. Kan maksudnya banyak orang Kristen yang, wah, dikit-dikit pengen dinubuatin, dikit-dikit pengen dapat sesuatu. Wah, apalagi kalau nubuatannya bagus. Engkau akan menjadi pengusaha yang berhasil dan sukses. Tapi habis itu malas Bapak Ibu. Nggak mau berusaha. Aduh, jangan mimpi nubuatan itu akan digenapi. Nah gitu maksudnya Bapak Ibu ya, jadi paham ya. Nah tapi banyak orang, oh terlalu ngeroh. Makanya kan keseimbangan itu adalah kunci kehidupan, kata Edgo. Orang kalau cuman ngeroh, nggak berdasarkan firman, nah itu bisa sesat Bapak Ibu.
Tapi kalau orang cuman firman, logos, tanpa roh kudus, ya itu akan jadi ahli Taurat dan Farisi. Nah, jadi hidup ini harus seimbang. Karena sekali lagi, hidup kita 100% memang di tangan Tuhan, tapi 100% juga di tangan kita. Artinya ada kerjasama. Seperti apa yang digambarkan di Yeremia ini. Tuhan sang penjunan. Nah, ketika hancur, tapi ketika tanah itu tetap menyerah, berserah, ya Tuhan bisa bentuk lagi menjadi hal yang baru. Nah, dan dalam praktek perjanjian baru saya katakan tadi ya, jangan jadi seperti kebanyakan orang Kristen. Wah, doa pengurapan. Wah, rasanya kalau sudah diurapi, ditumpang tangan apa sampai rebah, rasanya otomatis hidupnya akan jadi berubah. Enggak, Bapak Ibu. Biar ditumpang tangan rebah berpuluh-puluh kali, kalau engkau nggak praktek firman Tuhan, ya hidupmu akan model seperti itu. Karena sekali lagi, jangan nggak seimbang hidup ini. Jadi mari hidup selaras seperti kalau hari Minggu kemarin setelah Pak Hendra sampaikan, ya saya ingatkan prinsip 2M, 2M, yaitu miracle and maintenance. Jangan, wah dalam nama Yesus, pokoknya sembuh. Darah tinggi, dalam nama Yesus turun. Tapi daging kambing, daging anjing, daging sapi, semua dimakan. Nah, itu nggak benar Bapak Ibu model seperti itu. Harus seimbang. Nah, saya percaya nama Yesus berkuasa, saya percaya. Tapi ingat ada firman Tuhan yang lain juga. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi hidup ini seimbang Bapak Ibu. Miracle and maintenance. Nah, tapi masanya banyak manusia kan maunya yang instan. Pokoknya dia percaya Tuhan itu berkuasa. Ya pokoknya Tuhan harus melakukan apa yang dia percaya katanya. Nah, berkali-kali saya katakan Roma 10 ayat 17 katakan apa? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah, itu. Jangan sampai iman kita itu hanya berdasar ego kita. Iman itu hanya berdasar kemauan kita, keinginan dan kehendak kita. Lawang Yesus saja berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, itulah bedanya. Makanya kenapa kita bukan cuma mau punya iman yang besar, tapi kita punya iman yang benar. Iman yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi mari sekali lagi Bapak Ibu serahkan hidupmu ke dalam tangan Sang Penjunan itu karena Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi mari taat kepada Tuhan sebagai bentuk kasih kepada Tuhan dan biarlah Tuhan membentuk hidup kita seturut dengan kehendaknya. Itu hal yang pertama yang bisa kita belajar dari perikop yang pertama. Nah, yang kedua, saya akan lanjut secara cepat. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku, akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan, namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami, biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu, bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Jadi, seperti yang tadi juga sempat disampaikan
Pak Ramli, ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan, bukannya bangsa Israel bertobat, tapi justru mereka melakukan hal yang seharusnya mereka nggak lakukan. Mereka berusaha menjerat Nabi Yeremia, bahkan memenjarakan Nabi Yeremia. Dan tentu sekali lagi kita belajar hari ini di perikop yang kedua ya, Yeremia juga manusia yang terkadang juga bisa kesel. Sehingga Yeremia ngomong, ya sudah Tuhan, libaslah nih orang, memang lah tidak mau bertobat mereka. Tapi sekali lagi seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, firman Tuhan ini kan ditulis untuk menjadi contoh dan peringatan. Ya, mari belajar menguasai diri kita, menguasai hati kita. Apalagi Bapak Ibu pemimpin yang suka ngurusin orang. Terus orang itu mbalelo, kata orang Jawa. Orang itu salah ngerti tentang kita, malah melawan kita, memusuhi kita. Ya, mari Yesus ajarkan apa Bapak Ibu? Jangankan orang yang kita muridkan yang melawan kita. Yesus katakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya, dalam konteks perjanjian lama ya namanya nabi kan, wah bisa emosi. Aku sudah sungguh-sungguh mau sampaikan firman Tuhan supaya kau nggak dihukum Tuhan, tapi malah kau berbalik mau mencelakakan aku. Ya sudahlah Tuhan, sekalianlah libas. Nah, saya percaya Bapak Ibu sebagai pemimpin PKS nggak seperti inilah ya. Kita hidup di hukum kasih yang seperti yang saya katakan kemarin, hukum Taurat. Kalau yang hukum sipil di perjanjian lama kan memang mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi di Matius 5 sampai 7 kan udah dijelaskan, digenapi dengan hukum kasih. Nah, jadi mari firman Tuhan ini menjadi pengingatkan kita. Bukan justru dipakai iblis untuk menipu kita. Nah, Nabi Yeremia aja bisa kayak gitu, Pak. Apalagi aku. Aku doakanlah dia tuh supaya sekalian lah. Enggak seperti itu. Karena hukum itu sudah digenapi dengan hukum kasih. Dan kita harus hidup di dalam hukum kasih itu, Bapak Ibu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Silahkan saya kembalikan kepada Hengki. Kalau mungkin Pak Ramli bisa join dan mau tambahkan sesuatu, silakan. Kalau enggak, saya sampaikan. Silakan ke Hengki. Ya, oke. Terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup semangat Pak Dr. Ramli. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita sepakat dan unity masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puja kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang bersaudara dengan kami ya Tuhan. Engkau urapi, berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap setia dan taat pada Engkau ya Tuhan. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah berikan kekuatan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama bangun pagi ya Tuhan, dan bisa sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman yang Engkau mengatakan ya Tuhan, kami selalu sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau selalu peduli dan selalu membentuk kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya kami lebih dekat lagi pada Engkau ya Tuhan. Kami mau selalu berserah pada Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, dengan iman yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan, Pak Ramli ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau tambah-tambahkan kapasitas pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati ya Tuhan, setiap apapun yang dikerjakan oleh Pak Dr. Ramli ya Tuhan Yesus. Dan Engkau tambah-tambah kapasitas dalam pelayanannya Tuhan. Bahkan Engkau berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dan sebagai dokter ya Tuhan, juga Kau berkati ya Tuhan, boleh memberi berkat di bunga dan di sekitarnya Tuhan. Dan juga Kau berkati
juga ya Tuhan, anak dan istrinya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati kita anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Demikian setiap kami yang ada di grup dia juga Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami semua ya Tuhan. Apabila ada setiap pergumulan, persoalan yang Engkau selalu ada memberikan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Supaya kami boleh bersuka cita, menjadi berkat dan memberkati orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pekerjaan atau pelayanan kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan. Kau Roh Kudus selalu memberkati kami supaya kami dapat mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, yang inti buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan dan pemerintahannya. Engkau selalu berkati ya Tuhan, berkati ekonomi ya Tuhan, supaya Indonesia juga tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap taat dan setia, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota-kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya tetap ada keamanan, kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, demikian pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Kau tahu rotak kuakan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan. Dan juga mereka memberikan ya Tuhan kebebasan kepada kami umat Kristiani supaya dapat beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya Tuhan Indonesia ya Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Juga Engkau berkati hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Supaya dapat dikelola ya Tuhan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh gereja-gereja berbagai denominasi atau sinode ya Tuhan. Bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity dan bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung dan boleh menjadikan bangsa Indonesia menjadi garam dan terang boleh serta ya Tuhan menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Supaya mereka boleh datang bertobat sehingga menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul tiap lidah mengaku bahwa Engkau lah yang patut disembah dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan. Bapa, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk kemurahan-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang telah memberkati kami dalam persekutuan kami di Koram Deo pagi ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan jadikanlah kami para menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan. Berhasil di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh terima kebaikan yang daripada Tuhan dan berkat kasih. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sudah amin lah itu kayaknya tadi Pak. Amin. Parah sinyalnya nih Pak. Iya, iya. Di daerah mananya Pak? Di Kintamaninya atau di mana?